Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini? Puji Tuhan. Tak lupa saya sampaikan gongsi facoy. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Kristus, kelimpahan dalam Dia, sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu kita telah disibukkan dengan segala urusan kita dan kita bersyukur kalau pagi ini kita memilih untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas itu dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita membuka diri kita terhadap Tuhan dan apa yang akan difirmankannya. Apa saja, apa itu pasti yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan. Mari berkenaan dengan visi kita ya tahun ini, visi pertumbuhan rohani, visi kebangunan rohani. Kita rindu supaya masing-masing kita, keluarga kita, seluruh jemaat kita dikuatkan batin kita oleh Roh Kudus. Amin. Ternyata tantangan hidup yang kita hadapi itu jauh lebih besar dari kekuatan kita. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan kita, kita tidak akan mampu. Kalau saya mau bersaksi sepanjang minggu ini ada begitu banyak pengalaman yang menurut saya luar biasa. Tetapi karena pertolongan Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Mari kita mengalami yang namanya Kristus itu benar-benar ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berakar dan berdasar di dalam kasih. Amin. Karena Allah adalah kasih. Dan segala sesuatu yang tidak dilakukan di dalam kasih itu tidak ada artinya. Mari kita lebih lagi dapat memahami betapa tingginya, dalamnya, lebarnya kasih Tuhan bagi kita, supaya dalam hidup ini sungguh-sungguh kita tabah dan dapat memuliakan Dia di dalam segala perkara. Untuk itu saya ajak mulai saat ini mungkin beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari kehidupan seorang Gideon, ya, seorang hakim Israel. Dulu dia bukan siapa-siapa, tetapi karena kuasa panggilan Allah yang mengubah hidupnya, dia menjadi pemimpin besar bangsa Israel yang membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Midian. Ini menjadi inspirasi bagi kita mengenai perjalanan rohani kita. Kita menjadi orang-orang yang diubahkan. Mungkin sekarang Bapak Ibu berpikir, saya bukan siapa-siapa, tapi Allah memanggil kita, mau mengubah kita menjadi orang-orang yang berguna bagi hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 6. Terlebih dahulu kita akan mempelajari ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Hakim-Hakim pasal 6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Kita akan melihat di sana tentang panggilan Allah yang mengubahkan hidup Gideon. Kita rindu kita benar-benar diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Saya membaca untuk kita sekalian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab
Orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orang dan onta-onta tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka di depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepada Allah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya, maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka, tetapi firman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Haleluya. Puji Tuhan. Ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari
ayat-ayat yang kita baca tadi, tetapi pada kesempatan ini saya akan fokus pada pribadi Gideon dan apa yang harus dia lakukan atas panggilan Tuhan sehingga dia dapat mengalami pertumbuhan rohani, sehingga dia dapat mengalami perubahan hidup. Dan ini yang akan kita petik pagi hari ini supaya kita punya semangat dan mengetahui jalan bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani. Amin. Bapak Ibu kemarin bilang akan menangkap visi ini. Minggu lalu kita bilang bahwa kita akan menjadi dewasa rohani lebih dari sebelumnya di tahun ini. Amin. Mari kita perhatikan, saya akan membahas ya secara khusus tentang Gideon dan tentang apa yang Tuhan ingin dia lakukan sehingga dia mengalami pertumbuhan rohani yang sangat luar biasa. Nah, tentang Gideon, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gideon adalah seorang tokoh yang menjadi bukti atau menjadi perwujudan dari kuasa panggilan Tuhan yang mengubahkan hidup. Bapak Ibu selama ikut Tuhan merasa berubah? Haleluya. Saya pernah saksikan beberapa kali. Dulu saya bukan orang yang baik-baik saja. Bahkan saya pernah katakan, mungkin Bapak Ibu kalau ketemu saya versi saya yang lama, Bapak Ibu nggak akan menyukai saya. Teman-teman bilang saya ini nggak ada senyumnya. Saya orangnya kaku, mudah patah, kalau udah patah biasanya ngambek, saudara. Tapi sekarang orang melihat saya, orang yang ramah senyum. Iya Pak ya? Oh enggak ya? Berarti saya belum berubah dong. Enggak, saya yakin saudara. Karena setiap saya memandang di cermin, saya tersenyum. Mengagumi ciptaan Tuhan yang luar biasa. Enggak ada seorang pun yang mirip saya, mirip 100% enggak ada. Hanya saya satu-satunya di dunia ini. Saudara, mari kita bersyukur karena tidak hanya kita mungkin melihat diri kita, tetapi firman Allah meneguhkan kita bahwa kuasa panggilan Allah itu sifatnya transformatif. Amin. Mengubah hidup seseorang. Dan inilah rencana kita tahun ini. Kita mau hidup kita lebih lagi diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, menjadi pribadi seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kita tidak mau hidup seperti dunia ini. Kita mau hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu, Gideon itu mengalami perubahan yang sangat-sangat radikal. Kita membaca tadi. Di tengah-tengah jajahan orang Midian, orang Amalek dan bangsa-bangsa yang bersekutu dengan mereka, maka tidak hanya Gideon tetapi seluruh umat Israel, mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka dicekam dengan ketakutan. Mungkin hari-hari ini ada yang merasa takut dengan hidupnya. Saudara, kita perlu bertumbuh secara rohani. Amin. Gideon hidupnya dijalani dengan bersembunyi. Bersembunyi di celah-celah batu, membuat pertahanan di goa-goa di daerah-daerah yang tinggi, saudara. Tetapi Gideon yang dulunya dicekam dengan ketakutan, yang dulunya bersembunyi, tetapi karena panggilan Allah yang mulia dalam hidupnya, karena kuasa panggilan yang mengubahkan hidupnya, Gideon menjadi seorang pejuang yang sangat hebat. Dia menjadi pemimpin yang perkasa, pemimpin yang berani, saudara. Dan dia berhasil melepaskan bangsa Israel dari keterpurukan karena jajahan orang-orang Midian. Bayangkan, 7 tahun dijajah, 7 tahun mereka kelaparan, tidak memiliki makanan yang cukup untuk hidup mereka. Bapak Ibu, hal ini memberikan kepada kita wawasan yang sangat mendalam tentang pertumbuhan rohani. Sekali lagi, mau bertumbuh secara rohani? Mari kita benar-benar memperhatikan. Ini wawasan tentang
pertumbuhan rohani dan wawasan tentang bagaimana sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memahami bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, sebagaimana kita baca dalam teks ini, kita akan menjadi orang-orang yang dibebaskan dari yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kita tidak akan sembunyi lagi, kita tidak akan menjadi orang-orang yang mandul, yang tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang berguna di tangan Tuhan yang mengasihi kita. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Mari kita akan melihat tentang siapa Gideon ini, saudara. Saya rindu kita semua terinspirasi dari perubahan hidup Gideon ini, saudara. Saya rindu mungkin ada di antara kita yang ada kecemasan, ada kekhawatiran seperti yang dialami oleh Gideon. Kita mau bangkit, bertumbuh menjadi orang-orang yang berani karena iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut. Jangan cemas lagi karena ketakutan, kekhawatiran tidak mendatangkan kebaikan sama sekali dalam hidup kita. Kata Tuhan Yesus, bahkan kita tidak akan dapat melangkah sehasta saja karena kita khawatir, karena kita cemas dalam hidup ini. Kemudian saudara, mari kita rindu supaya kita dari orang-orang yang mungkin penuh dengan keraguan terhadap firman Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh teguh di dalam memegang kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita semua menjadi orang-orang yang mungkin suka mempertanyakan Tuhan, ragu tentang rencana Tuhan dalam hidup kita, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang kokoh, kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Tahun ini menjadi tahun di mana kita bangkit, kita berani karena Yesus. Kita tidak bimbang lagi, kita kokoh di dalam iman. Dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sebagaimana saya katakan tadi, saudara, saya mau coba tutup poin saja untuk pagi hari ini. Nanti minggu depan kita akan melihat lebih teologis tentang kuasa panggilan Allah yang mengubahkan itu. Tapi pertama-tama coba kita lihat beberapa hal praktis, saudara, ya, yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Yang pertama, perhatikan, saudara, kalau kita memang benar-benar mau mengalami yang namanya pertumbuhan rohani, kita mau berubah dari ketakutan menjadi berani oleh karena iman di dalam Tuhan. Kalau kita mau berubah dari ketidakpercayaan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kokoh di dalam iman. Kalau kita mau berubah dari orang-orang yang sering mempertanyakan Tuhan menjadi mantap di dalam Tuhan, maka pertama-tama kita harus dapat memandang diri kita sendiri melalui kacamatanya Tuhan. Amin. Memandang diri kita dengan benar. Ini penting. Kalau kita tidak bisa memandang diri kita dengan benar, maka kita tidak akan dapat mengalami pertumbuhan rohani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini benar-benar penting, Bapak Ibu. Karena sebagaimana kita memandang diri kita, demikianlah hidup kita akan digerakkan oleh pandangan diri kita itu. Ingat seorang janda yang telah 12 tahun sakit pendarahan. Kalau dia merasa dirinya tidak layak ditolong, memandang dirinya, sudahlah aku akan mati dengan penyakitku ini, maka dia tidak akan mengalami mujizat yang seperti itu. Dia tidak akan mendekat Yesus dan memegang ujung dari jubah Yesus. Tetapi dia memandang dirinya, aku membutuhkan pertolongan. Aku layak ditolong. Aku percaya bahwa ada pertolongan di dalam Yesus, maka itulah yang menggerakkan dirinya untuk menerobos kerumunan. Dan dengan imannya dia memegang jubah Yesus dan disembuhkan. Kalau kita membaca dalam Amsal 23 ayat yang ke-7, saudara, bagian yang pertama, ya, bagian A, dikatakan sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Maksudnya seperti ini juga. Sebab sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, menimbang-nimbang siapa dirinya, bisa diimplikasikan seperti itu, maka demikianlah dirinya. Saya adalah juga akan menjadi seperti apa yang saya pikirkan. Saya masih ingat dulu kalau ada orang-orang yang bilang, ayo kita ibadah, ayo kita pelayanan. Enggak om, aku enggak layak.
Aku nggak bisa. Aku ini siapa? Aku dari keluarga biasa-biasa saja. Aku takut. Aku takut mengecewakan. Tapi kalau saudara berpikir benar, aku dikasihi, aku dikuatkan oleh Tuhan, aku adalah berharga karena pengorbanan Yesus, maka engkau hidupmu akan berbeda dengan memandang dirimu sebagai orang-orang yang tidak layak. Amin Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Makanya Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Berubahlah melalui pembaharuan pikiranmu. Dan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dia katakan, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang benar, apa yang mulia, apa semua yang adil, apa semua yang suci. Itulah kebenaran firman Tuhan. Pikirkan dirimu seperti apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Itu yang penting, yang akan membawa kita kepada transformasi, yang akan membawa kita ke dalam pertumbuhan rohani. Saudara, dulu ini ya jujur aja ya, Indonesia itu kebanyakan rasis ya, dari dulu. Nah kalau saya memandang diri saya, aduh saya ini orang dari budaya ini, suku ini, warna kulit saya, rambut saya, model saya ini nggak berhasil, kan begitu kan. Tapi kalau saya memandang, aku ini ciptaan Tuhan yang unik, yang berharga, dan Yesus mati untuk keselamatan jiwa saya, itu akan merubah cara saya hidup. Amin. Ya itu saya nggak minder lagi sekarang. Banyak orang minder karena salah memandang dirinya sendiri. Orang berpikir aku dari keluarga biasa-biasa, aku tidak cocok bergaul dengan orang lain. Kalau sudah di gereja semua sama saudara ya, amin. Pandang dirimu sebagai anak-anak Allah, sebagai saudara seiman, bagi orang-orang percaya yang lain, sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga, itu akan merubah cara hidup kita. Nah inilah yang kita lihat dalam kehidupan seorang Gideon saudara ya. Perhatikan kita membaca tadi, Gideon sebelumnya memandang dirinya sebagai apa? Sebagai orang yang paling muda dari keluarganya. Ketika Tuhan berkata, Gideon, lepaskanlah bangsa Israel. Bukankah aku yang mengutus kamu? Bebaskan dari orang-orang Midian. Lalu apa jawab Gideon? Kenapa aku Tuhan? Lihat, dia mulai memandang siapa di dirinya. Aku adalah orang yang paling muda di keluargaku. Dalam terjemahan lain, aku orang yang paling lemah. Aku orang yang paling tidak berarti. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa aku yang harus membebaskan bangsa Israel? Aku tidak akan sanggup, aku tidak akan bisa. Lihat, ini kekuatan identitas. Ketika seseorang berkata, aku bukan siapa-siapa, aku lemah, aku tidak berdaya. Tuhan, jangan saya, orang lain yang lebih hebat dari saya. Bahkan dia mengatakan, bahkan suku kami, sukuku, suku Manasye adalah suku yang paling kecil dari semua suku-suku yang lain. Ketika dia berpikir seperti itu, Gideon tidak akan mengalami transformasi. Gideon sudah lebih dulu menolak Tuhan dan panggilannya, sebab dia memandang dirinya secara keliru. Amin Bapak Ibu. Pernah menolak seperti itu? Dulu waktu ibu gembala bilang, ayo Ses pelayanan, ayo. Aduh tante, saya gak bisa. Ayo, jadi ini untuk pekerjaan Tuhan. Aduh saya gak bisa. Jangan saya tante, orang lain aja. Nah kalau semua memandang dirinya seperti itu, gak ada yang mau melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi lihat ada perbedaan yang sangat mencolok antara
siapa Gideon menurut dirinya sendiri dan siapa Gideon menurut Tuhan. Ya, saya pikir memang itu realitas Gideon, tetapi coba nanti kita lihat ya. Ketika Gideon mengatakan, jangan aku, siapa aku Tuhan? Aku paling muda di keluarga aku paling kecil, paling lemah. Sukuku paling kecil, paling lemah. Tetapi Tuhan menyebut Gideon sebagai apa saudara? Sebagai pahlawan yang gagah berani. Kalau saya mengatakan Bapak Ibu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani, bisa mengatakan amin? Oh, cuma di sini toh. Kalau Tuhan mengatakan Bapak Ibu pahlawan yang gagah berani, bisa mengatakan ya? Amin. Saudara, ini pandangan Tuhan loh, saudara. Lihat, ada perbedaan pandangan yang sangat mencolok. Bagi Gideon, dia orang yang lemah, tidak penting. Tetapi bagi Allah, dia adalah pahlawan yang gagah berani. Dalam terjemahan lain dikatakan Gideon adalah pahlawan yang perkasa. Mungkin Bapak Ibu berpikir, aku lemah, aku tak berdaya, aku ini siapa? Dalam keluarga aku paling kecil. Tapi tangkap firman Tuhan pagi hari ini. Di mata Tuhan, engkau adalah sangat berharga. Di mata Tuhan engkau dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Percaya Bapak Ibu? Di mata Tuhan engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah berani. Apa maknanya bagi kita, saudara? Bahwa keterbatasan kita, keadaan kita, mungkin keadaan sebagai yang paling muda, mungkin ekonominya yang paling lemah, kan begitu ya. Pendidikannya tidak tinggi, ya. Mungkin SD tidak lulus. Mungkin loh ya. Saudara tidak pernah mengecap bangku perguruan tinggi. Ya memang siapa yang pernah ngecap bangku, saudara? Maksudnya nggak pernah kuliah di perguruan tinggi. Mungkin saudara merasa aku kurang mampu, tetapi keterbatasan keadaan kita sekarang ini tidak menentukan potensi kita di hadapan Tuhan. Saudara, potensi kita ditentukan oleh Tuhan. Ingat kata Paulus, ingatlah kamu dahulu sebelum kamu kupanggil menjadi para rasulku. Tidak banyak di antara kamu yang penting. Tidak ada di antara kamu orang-orang yang terhormat. Tetapi di tanganku engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari pandang dirimu dengan kacamata Allah. Kalau kita benar-benar ingin mengalami pertumbuhan secara rohani, saudara, mari kita berusaha melihat diri kita sendiri melalui kacamata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kalau tidak, saudara, Dia tidak akan mengutus anaknya yang tunggal itu untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kalau tidak berharga, Dia tidak akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita tidak berharga, Dia tidak mengatakan, aku akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Kalau tidak berharga, Dia tidak menyiapkan tempat tinggal di surga, supaya di mana Dia berada, kita berada di sana. Pandang dirimu sebagaimana Tuhan memandang kita. Amin. Kita orang-orang yang dapat dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Ingat pujian lama itu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk semuanya, saudara. Dan pandang dirimu sebagai orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan yang sangat besar. Tujuan yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan engkau memandang dirimu yang seperti ini, engkau akan dapat mengalami yang namanya pertumbuhan rohani.
Jadi setiap bangun pagi, setiap berdoa katakan terima kasih Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku dimampukan. Untuk hari ini aku menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku telah dipanggil untuk satu panggilan yang besar dalam hidupku. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini identitas yang harus kita pegang, saudara. Ya, kalau ada panggilan pelayanan, siap. Tuhan memampukan, siap. Itu rencana Tuhan yang besar untuk hidup saya, siap. Karena saya berharga di mata Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, apa yang terjadi dengan Gideon adalah pengingat bagi kita tentang siapa diri kita di dalam Kristus. Dan pandanglah dirimu dengan kacamata itu. Coba lihat Efesus 2 ayat yang ke-10. Itu siapa diri kita di dalam Kristus. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Saudara, kalau buatan Allah hebat enggak, saudara? Halo? Kalau buatan Allah luar biasa enggak? Amin dong. Sekarang ini ada banyak mulai dibuat robot-robot pintar, tapi buatan manusia, saudara itu. Nggak ada robot yang akan bisa benar-benar menyamai kita. Mungkin memang AI, artificial intelligence itu luar biasa, tapi dia hanya bisa meregenerate pengetahuan atas dasar info yang ada. Kalau infonya ditutup, dia tidak bisa buat apa-apa. Tapi kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Satu waktu kita pernah berdosa, jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, tetapi di dalam Yesus kita dilahirkan baru. Wow, ini luar biasa. Diciptakan, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan segala pekerjaan baik yang persiapan Allah sebelumnya. Tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Karena hanya orang-orang yang telah lahir baru, orang-orang yang telah diciptakan di dalam Yesus, yang akan sanggup melakukan setiap pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Saudara, jangan anggap semua orang bisa melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Tuhan bagi kita. Hanya orang-orang yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus. Hanya orang-orang yang telah lahir baru. Itulah identitas kita di dalam Yesus. Bapak Ibu, pegang erat identitas ini, saudara ya. Kalau saudara memandang diri seperti itu, engkau akan mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidupmu. Nah, tantangan sekarang ini apa? Orang cenderung memandang dirinya ya melalui keyakinan-keyakinan yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, yang dibentuk oleh lingkungan yang tidak sehat, yang dibentuk oleh kegagalan kita, yang dibentuk oleh suara-suara yang negatif dalam kehidupan bisa. Kamu tidak bisa, kamu nggak mampu, kamu jangan sok, itu bukan bagianmu, itu bagian orang lain. Sampai-sampai Gideon mengatakan, kenapa saya Tuhan? Jangan saya Tuhan, saya ini yang terkecil dalam keluarga. Suku kami, suku yang terlemah, kami tidak bisa melakukan ini. Tetapi kalau engkau memandang, aku berharga di mata Tuhan, aku ciptaan Allah dalam Kristus Yesus, aku dikasih, aku dimampukan, maka engkau siap memenuhi panggilan Tuhan dan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Mari saudara, pegang erat identitas kita di dalam Yesus. Dalam bahasa Gideon, saudara adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Sama seperti Gideon dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Demikianlah kita dipanggil untuk membebaskan orang-orang dari cengkraman dosa, dari cengkraman kuasa-kuasa kegelapan, melalui pelayanan penginjilan, melalui pelayanan pemberitaan firman. Amin. Mungkin ada di dalam keluargamu yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Seperti Gideon, sudah dipanggil untuk membebaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan itu.
Mungkin banyak teman-teman kerja, masyarakat di sekitarmu yang dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Engkau dipanggil seperti Gideon, bebaskanlah mereka dari keberdosaan mereka. Jangan katakan, siapa aku Tuhan? Aku bukan pendeta, aku bukan pengerja, aku tidak pernah sekolah Alkitab. Saya mau katakan, saudara, kalau engkau memandang seperti itu, engkau tidak akan pernah dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi pandanglah dirimu adalah ciptaan baru yang disertai Tuhan. Supaya melalui hidupmu, engkau dapat dipakai untuk menggenapkan rencananya. Saudara, bagaimana? Apakah kita telah memandang diri kita dengan benar sesuai dengan kehendak Allah? Mari kita buang pikiran-pikiran keliru, suara-suara negatif tentang diri kita, dan mari kita percaya firman Tuhan bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini milik Allah, bahwa kita dimampukan, dikuatkan, bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, bahwa kita dipanggil untuk perkara-perkara besar bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Saudara dapat berhasil di dalam Tuhan. Ada yang merasa terpuruk hari-hari ini? Jangan salah memandang diri sendiri. Katakan, terima kasih Tuhan, aku berharga. Terima kasih Engkau mengasihi aku. Terima kasih Engkau akan memampukan aku, menguatkan aku. Aku akan menjadi pemenang. Dan aku akan melihat hidupku dipakai oleh Tuhan. Dan mendatangkan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Hal yang kedua, saudara. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani, mari seperti Gideon, saudara, kita menyadari bahwa kekuatan kita itu tidak berasal dari diri kita. Kekuatan kita itu berasal dari Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Pada waktu Gideon bimbang, siapakah aku ini Tuhan? Aku paling kecil, aku paling lemah, sukuku paling lemah di antara semua suku Israel. Tetapi apa kata Tuhan? Tetapi akulah yang menyertai engkau. Amin. Akulah yang mengutus engkau. Karena aku yang menyertai engkau, maka engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu, dengan kekuatan Bapak Ibu saudara sendiri, engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Seperti kata Tuhan Yesus tentang dirinya dan orang-orang percaya. Jika kamu tidak di dalam aku dan aku tidak di dalam kamu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Yesus, kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Kita dapat mengalami keraguan kita. Kita dapat mengatasi keraguan kita, mengatasi kelemahan kita, mengatasi ketakutan kita, mengatasi pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan berpikir, duh, madesu. Tahu madesu? Nah, yang senyum itu tahu itu. Masa depan suram. Aku terpuruk hari ini. Saudara, di dalam Yesus tidak ada madesu, yang ada masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang berkemenangan. Tinggal saudara harus tahu bahwa kekuatanmu ada di dalam Yesus. Kalau kau memandang keadaanmu sekarang, aduh, SMA nggak lulus, nggak punya ijazah, aduh, aku sendiri, biaya kurang. Tapi kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah gagal, saudara. Ini sesuatu yang penting. Lihat, saudara, jaminan Allah apa, saudara? Aku menyertai engkau. Ini yang juga kita baca di Mazmur pasal 23. Aku tidak takut bahaya sebab Allah menyertai aku. Saudara yakin Allah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara? Amin. Itu yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Mari kita berdoa supaya
Oleh iman Kristus itu diam di dalam kita. Ini yang penting. Sebab kalau Allah bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Gideon di Gua Senga, aman-aman saja tuh. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang di perapian yang menyala, aman-aman saja. Paulus digigit ular beludak, aman-aman saja. Karena memang itu belum waktunya dia. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengalami pergumulan dengan sakit penyakit hari-hari ini. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, penyertaan Tuhan ini tidak hanya sekedar pernyataan kedekatan, bukan. Aku menyertai kamu, aku dekat, tidak. Tetapi ini adalah kehadiran kuasa Allah dalam kehidupan kita. Ini kehadiran kuasa Allah yang melingkupi kita, yang bekerja di dalam kita, yang bekerja melalui kita. Ada orang yang bersama-sama dengan kita, saudara. Lihat kita jatuh, malah di video. Biar viral. Ada begitu? Kadang kita merasa menjadi anggota bagian jemaat tetapi nggak dikenal. Waktu kita sakit nggak didoakan. Waktu kita ada kedukaan nggak dikuatkan. Kalau kita dalam pergumulan, ya dibiarkan saja. Saudara, karena di Jakarta itu kita kan tidak tahu kemarin ya, habis selesai semua urusan kos, malam-malam, yuk makan yuk, kok di depan itu kok ada mall, tapi jalan rame. Kita nyebrang. Saya lihat pinggir jalan karena saya tahu itu becek setelah makan mie GM. Saudara, makan mie. Habis makan, pulang. Terus kita beli teh, dibawa pulang untuk minum di kamar. Jalan kaki. Istri saya bilang, "Pak, lewat sini aja, Pak. Lebih enak, ada kendaraan." Dah taunya becek, saudara. Saudara tahu, saudara, saya jatuh gedebuk. Waktu saya jatuh, siap. Waduh, lek ngelempang ini mlebu hotel, dipikir ini orang mabuk dari mana ini. Saya coba tahan diri. Saya korbankan lutut saya supaya inilah salahnya. Plek, aduh, tidak bisa bergerak. Anak saya di dekat saya tetapi tertegun, tidak berbuat apa-apa. Nggak ada gunanya loh. Istri saya, Papa, ngangkat juga enggak kuat, wong saya beratnya hampir 100 sekarang. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, Dia sanggup menolong kita, saudara. Jadi mari saudara, sadar kekuatan kita bukan pada diri kita. Jadi kehadiran Tuhan ini sungguh luar biasa. Itu tidak bergantung pada kebaikan kita, tidak bergantung pada kebijaksanaan kita, tetapi jaminan dari janji Tuhan yang nyata bagi setiap orang percaya. Amin. Ingat, Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian C. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi, saudara, apapun keadaanmu sekarang, kalau engkau anak Allah, kalau engkau sungguh-sungguh percaya mengasihi Tuhan, mungkin engkau dalam keadaan, mungkin tidak tahu ya, saudara, ada pergumulan dengan kebimbangan dan apapun juga, saudara harus tahu Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Dan Dia adalah sumber dari kekuatan Bapak Ibu Saudara. Jangan takut lagi, jangan bimbang lagi, jangan cemas lagi. Saudara ingat kasus Rasul Paulus ketika dia berdoa minta kekuatan, apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Dalam setiap keadaan kita, pergumulan kita, ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Yakin saudara? Saya percaya ada kuasa Allah bekerja dalam kehidupan ibu gembala kita. Saudara jangan merasa malu, jangan berpikir yang macam-macam. Karena penyertaan Allah itu tidak ditentukan oleh perbuatan kita, kebijaksanaan kita. Dia menyertai karena kasih karunia-Nya atas kita.
Saat-saat saudara merasa tidak layak sekalipun Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ini realitas yang harus kita syukuri. Saat Gideon merasa lemah tak berdaya, siapa aku yang paling kecil, penakut, sembunyi, tidak berani melawan. Tapi dia berkata apa? Aku menyertai kamu. Bapak Ibu, janji ini tidak hanya berlaku bagi Gideon, tetapi berlaku bagi kita semua. Kita akan bertumbuh secara rohani kalau apa saudara? Kalau kita mengakui kekuatanku tidak berasal dari diriku sendiri, kekuatanku datangnya dari Tuhan. Dalam setiap tantangan, pergumulan ingat, Tuhan menyertai kita. Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara, kalau kita membaca seterusnya, Gideon menang perang itu sepele loh saudara ya. Lawannya itu ratusan ribu, Gideon punya 32.000 orang, Tuhan gak mau kakean. Kepilih 300 orang. Perang bawa trompet, bawa suluh, bawa kandil saudara. Tet, priak, perang kabeh, bunuh-bunuhan sendiri saudara. Kadang kita ini banyak khawatir setelah dihadapi, gledek wis gak ono masalah. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya apa gunanya kita khawatir? Gak ada gunanya sama sekali. Tapi saya belum sampai di situ saudara. Ya makanya hati-hati saudara, jangan merasa aku bisa. Karena aku punya backing, aku punya tabungan, aku masih kuat, aku masih muda. Tidak saudara, kita bisa karena Tuhan yang menyertai kita. Alami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya sarankan, tulis di kertas doa. Kita berdoa, Tuhan, kiranya Engkau betah tinggal dalam hidup saya. Itu yang paling penting. Saudara, orang boleh meninggalkan kita. Kita boleh sendiri seperti Yohanes Rasul di Pulau Patmos. Tapi kalau Allah bersama dengan kita akan dikuatkan dalam segala hal. Dan kapan kita mengalami kehadiran Tuhan dengan luar biasa saat kita merasa tidak mampu, saat merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa, di situ justru kita mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Saat Gideon takut, saat Gideon sembunyi, bayangkan saudara, mengirik di tempat pemerasan anggur, itu salah tempat saudara. Maaf, ini sedikit contoh aja. Bayangkan ada ruang belajar, tapi belajar di kamar mandi, itu piye ceritanya saudara. Karena takutnya, sembunyi, belajar di kamar mandi. Dia merasa paling kecil, merasa paling lemah. Tetapi saat itu penyertaan Tuhan nyata dan ketika dia bertindak dengan iman. Waduh, luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Makanya saudara, mari tumbuhkan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tumbuhkan kesadaran bahwa setiap saat kita hidup di hadirat Tuhan. Amin. Tidak ada waktunya kita tidak ada di hadirat Tuhan. Yuk rek kita ke gereja cari di hadirat Tuhan. Saat saudara tidur di hadirat Tuhan. Saat saudara makan di hadirat Tuhan. Saat saudara bekerja di hadirat Tuhan. Karena dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari undang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga saudara, kalau kita mau bertumbuh secara rohani saudara, kita perlu membuktikan iman kita itu dalam tindakan. Amin. Gideon menjadi pemimpin yang gagah berani karena dia bertindak. Setelah dia menemukan iman, kepercayaan kepada Tuhan, dia bertindak saudara. Tanpa tindakan, iman itu adalah iman yang mati. Seharusnya iman menjadi katalisator bagi kita untuk bertindak yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bayangkan ketika Gideon diperintahkan untuk menghancurkan mezbah-mezbah Baal dari orang tuanya, menghancurkan tiang-tiang berhala, maka dia taat melakukan itu sekalipun awalnya takut-takut. Dia merobohkan Baal itu, mezbah Baal itu di malam hari karena memang seringkali ketaatan itu mendatangkan tantangan. Ketaatan itu mendatangkan yang namanya penolakan. Tetapi Gideon belajar taat saudara. Iman seharusnya mendorong kita untuk bertindak.
Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari atasi, saudara, kebekuan kita. Sikap diam, tidak berbuat apa-apa. Dengan cara apa? Dengan cara melangkah dalam iman. Melakukan apa yang kita percayai. Gideon adalah contoh bagi kita. Sekalipun awalnya kita takut, awalnya sembunyi-bunyi, tapi terus melangkah sampai akhirnya semua terbuka. Dan ada banyak orang melihat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan iman itu juga melibatkan komunitas, saudara ya. Setelah Gideon melakukan malam-malam, siapa itu? Oh, itu Gideon. Sampai disebut Yerubbaal. Gideon itu mau dihukum sebenarnya. Tetapi Allah membela dia sebab itu rencana Allah. Tapi kemudian dia mengajak suku yang lain, Asyer, Naftali, dan Manasye ikut bersama-sama untuk berperang melawan orang Midian. Kemudian saudara, yang berikutnya saudara, bahwa kita harus membawa keraguan kita kepada Tuhan. Amin. Orang memandang ragu-ragu itu jahat, ragu-ragu itu jelek. Tapi dalam kasus ini, kalau keraguan ditangani dengan benar, akan mendapatkan penguatan dari Tuhan. Saudara, ternyata Tuhan itu sabar loh terhadap orang ragu. Tuhan, kalau memang itu aku yang akan kau pakai, beri aku tanda, beri aku bukti. Waduh saudara, kalau Tuhan mau marah, kurang ajar, kamu tidak percaya sama aku ya. Udah aku cari orang lain aja. Untung Tuhan tidak seperti itu saudara ya. Oke, aku tunggu di sini. Dia buatkan hidangan dan Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Tapi sebelumnya juga kita melihat bagaimana Gideon. Kalau memang itu benar-benar aku, beri tanda tentang saudara, kain kulit yang tidak kena embun dan yang kering, yang kering dan yang kena embun. Nanti kita cerita di waktu yang di lain waktu. Tapi intinya ternyata Tuhan itu sabar terhadap ketidakpercayaan kita. Tapi jangan berhenti terus pada ketidakpercayaan. Datanglah, berdialoglah sama Tuhan, ketemukan kekuatan iman di dalam Tuhan. Amin. Untung Allah sabar loh saudara. Kalau Allah nggak sabar, kita ditolak sebenarnya. Kurang ajar ya. Untung tidak seperti papanya Yohanes Pembaptis itu. Karena dia tidak percaya dibuat bisu selama Yohanes Pembaptis dikandung sampai dia dilahirkan. Saudara, jangan sampai ketidakpercayaan kita mendatangkan penghukuman. Tapi oleh sebab itu sekarang ada keraguan-raguan tentang penyertaan Tuhan. Berdialoglah sama Tuhan. Bicara soal tanda, saya tidak menyarankan itu tanda yang harus kita tiru saudara. Karena tanda-tanda dapat kita temukan melalui peneguhan firman Tuhan. Amin. Makanya kalau firman Tuhan diberitakan kita bersyukur saudara ya. Kita berterima kasih tanda Tuhan itu sedang bekerja menolong kita. Dan yang paling terakhir saudara, temukan damai sejahtera di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Ketika Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan, dia merasa mati aku. Karena waktu itu orang melihat Tuhan itu pasti mati saudara. Tapi apa kata Tuhan? Enggak, kamu enggak akan mati. Kamu akan selamat. Makanya ditulis ketika dia membuat mezbah, dia menyebut mezbah itu sebagai Tuhan itu keselamatan. Tapi saya membaca dalam terjemahan aslinya, Tuhan itu adalah Shalom saudara. Damai sejahtera. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan itu adalah sumber sejahtera. The Lord is peace, Shalom. Kalau saudara mau bertumbuh secara rohani, milikilah Shalom-nya Allah dalam kehidupan kita. Miliki sejahtera dalam segala keadaan. Sejahtera tidak ditentukan oleh keadaan. Sejahtera tidak ditentukan oleh keadaan di luar kita. Kesejahteraan tidak ditentukan oleh tidak adanya persoalan. Kesejahteraan didapatkan oleh karena persekutuan dengan Tuhan. Kita boleh dalam masalah, kita boleh dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam kesukaran. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan memiliki shalom-nya Allah dalam hidupnya. Jadi esensi dari shalom Allah itu saudara, bukan tidak adanya konflik, bukan tidak adanya masalah, bukan tidak adanya pergumulan, tetapi shalom dari Allah
itu adalah buah dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dapatkah saudara mengatakan di tengah-tengah masalah hidupku, Yesus adalah salomku? Dapatkah saudara tetap tersenyum bersuka cita karena Yesus salom kita? Mari saudara, kita mau bertumbuh dalam kehidupan rohani. Belajarlah memandang diri kita sebagaimana Allah memandang diri kita. Amin Bapak Ibu. Itu sesuatu yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pandang dirimu sebagaimana Tuhan memandang diri kita. Kemudian sadarilah bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Ya, itu sangat penting. Kemudian mari kita menyatakan iman kita dalam perbuatan, ya, menyatakan iman kita dalam perbuatan. Mari kita, jika kita ragu, datanglah kepada Tuhan, minta pertolongan. Jangan tetap tinggal dalam ketidakpercayaan. Dan yang terakhir saudara, alami shalomnya Allah dalam setiap kehidupan kita, maka hidupmu akan bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sama-sama kita berdiri.